Kemunculan seekor buaya di Depok, Jawa Barat tiba-tiba viral di media sosial. Dalam video amatir yang beredar, reptil itu terlihat berada di aliran sungai yang dekat dengan sebuah sekolah di Kecamatan Sawangan. Kasus ini langsung memicu kekhawatiran, sekaligus membuka kembali persoalan lama tentang konflik antara manusia dan buaya di Indonesia. Memasuki tahun 2026, kemunculan buaya di sejumlah daerah kembali menjadi sorotan. Di Jakarta Utara, seekor buaya muara sepanjang sekitar 3 meter terlihat di dermaga barat Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan pada 13 Januari lalu. Kehadirannya meresahkan nelayan dan warga sekitar karena buaya-buaya itu berkeliaran di area aktivitas manusia. Video kemunculan buaya ini pun memicu desakan agar satwa liar itu segera dievakuasi demi keselamatan warga. Selang 4 hari kemudian, pada 17 Januari, buaya muara juga terlihat di aliran kali kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK masih di Jakarta Utara. Polisi dan pihak terkait langsung mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi karena risiko serangan buaya sangat tinggi. Di luar Jawa, kasus lebih serius terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang ibu parubaya diserang buaya muara saat mengambil rumput di tepi waduk persemaian pada 19 Januari 2026. Korban mengalami luka serius dan patah tulang sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh polisi. Dan terbaru, seekor buaya muncul di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pasca banjir luapan Sungai Batanghari, warga melaporkan seekor buaya muncul di kanal atau parit dekat permukiman. Kehadirannya tentu saja memicu kekhawatiran, terutama karena lokasinya dekat rumah warga dan area aktivitas anak-anak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik buaya dan manusia bisa berujung fatal, terutama di area aktivitas harian warga. Selama 1 dekade terakhir, Indonesia menjadi negara dengan jumlah serangan buaya terbanyak di dunia. Menurut laporan Croc Attack, lebih dari 1.000 kasus terjadi di Indonesia yang menyebabkan 486 orang meninggal dunia. Artinya, hampir 1 serangan buaya terjadi setiap 3 hari di Indonesia. Provinsi seperti Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan tingkat konflik buaya dan manusia tertinggi. Kerusakan habitat, alih fungsi lahan, dan peningkatan aktivitas di sekitar sungai dan muara disebut-sebut sebagai penyebab utama konflik manusia dengan reptil tertua di bumi ini. Di hari yang sama, kami mengikuti jejak Aji, pria parubaya yang memiliki peternakan pribadi di samping rumahnya di RT 03 RW 11 Kelurahan Sawangan. Bersama Aji, kami menelusuri titik yang diduga menjadi tempat berdiam buaya Lisa sekitar 200 meter dari permukiman terdekat warga. Kami menembus jalan-jalan kecil yang biasa dilalui para pemancing. Jalur sempit yang melintasi kebun warga serta vegetasi alami ini menjadi akses menuju lokasi berdiamnya buaya Lisa. Namun, hujan yang mengguyur kota Depok sejak dini hari membuat proses pelacakan menjadi semakin sulit. Jejak telapak kaki buaya yang biasa terlihat di tanah lembab kini hilang tersapu air hujan. Tanda-tanda kehadiran Lisa pun semakin samar. Kalau berjemur ya mungkin dia istirahat nih, sono dalam kali masuk lubang. Kalau kesini, kalau nggak kesini nih, ini kan semak-semak lebat juga ini. Sini boleh nih lihat nih, mungkin ada di sini. Dia lagi istirahat. Kami kemudian melanjutkan penyisiran di sekitar wilayah ini dalam radius sekitar 100 meter dari titik di mana buaya Lisa biasa terlihat. Kondisi lingkungan yang becek dan licin menjadi tantangan tersendiri bagi kami, sehingga kami harus ekstra hati-hati dengan langkah kami agar tidak terperosok ke tanah gembur ataupun sungai.
Proses pencarian memakan waktu hampir 2 jam. Namun, tak satu pun tanda kehadiran buaya berhasil kami temukan. Satu-satunya tanda yang menarik perhatian kami adalah tanah menurun sedalam 40 hingga 50 cm ini. Permukaannya menunjukkan tanda seperti ada bekas sesuatu meluncur atau merayap dari darat menuju rawa. Namun, tidak ada bekas telapak kaki buaya di sekitarnya, sehingga belum dapat dipastikan kalau tanda yang kami temukan benar-benar berkaitan dengan kehadiran buaya lisa. Keberadaan buaya di sini memang sulit dilacak. Terlebih, selama ini warga yakin buaya lisa hanyalah hewan pendatang, bukan benar-benar penghuni asli kawasan ini. Sekarang ini karena mungkin musim banjir, jadi buaya yang ada di mungkin dari hulu sana, dari wilayah Bogor atau wilayah Panggulan, Kanyut, mungkin ke sini, di sini dia betah, ada tempat untuk hidupnya, makanannya juga ada, mungkin penyediaan makanannya banyak karena ada hewan-hewannya banyak di sini. Dari corak kulit dan bentuk tubuhnya, buaya lisa sebenarnya untuk tindakannya sebaiknya ya diserahkan. kasus buaya lisa di Depok memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana seharusnya satwa liar ditangani. Apalagi buaya ini diduga bukan berasal dari habitat aslinya, melainkan hasil pelepasan tanpa prosedur yang jelas. Wilayah aliran Sungai Caringin sejak dulu tidak dikenal sebagai habitat buaya. Ketidakhadiran predator besar selama bertahun-tahun menunjukkan ekosistem di kawasan ini bukanlah ekosistem alami buaya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem karena kehadiran predator baru dapat mengubah rantai makanan dan perilaku satwa lain di sekitar sungai. Ya itu setelah kita melakukan hasil penilaian kondisi satwa, setelah kita angkut dan kita masukkan ke PPS, kita lihat perkembangannya. Di sana perkembangannya apakah satwa itu bisa dilepasliarkan atau tidak dilepasliarkan, maka nanti akan ada kebijakan selanjutnya. Nah, satu-satunya saya yang tua, dia masih, kalau kakinya hilang, tangannya hilang, yang penting dia selamat.
Tim Indonesiaku mendatangi lokasi kemunculan buaya yang menghebohkan warga Depok. Reptil yang diduga berjenis buaya muara itu terlihat di aliran Sungai Caringin, batas alami antara Kelurahan Sawangan dan Kelurahan Bedahan. Lokasinya tepat di seberang SMA Negeri 5 Depok yang dibatasi tanggul beton setinggi sekitar 50 cm atau setara tinggi lutut orang dewasa. Menurut pengakuan Yusuf, satpam sekolah, buaya yang diberi nama Lisa kerap muncul di siang hari. Saat sinar matahari terik, ia naik ke permukaan untuk berjemur di atas batang pohon tumbang. Biasa di itu kayu itu, di pohon yang di air itu. Kadang-kadang di sebelah sini dia ada 2 spare tempat yang dia sukai. Lumayan lebih dari 1 meter ya, kurang lebih 2 meteran lah kurang lebih. Besarnya ya lumayan, lebih dari berapa ya? Kurangnya ada 10 kiloan kali ya. Ternyata, penemuan buaya di lokasi ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak Agustus 2024, pihak sekolah sudah menyadari adanya seekor buaya yang kerap muncul di titik yang sama. Buaya itu sering terlihat berjemur di atas batang pohon tumbang di tepi sungai. Kemunculannya yang berulang kali membuat Yusuf dan pihak keamanan sekolah akhirnya melakukan penangkapan terhadap buaya ini. Namun, tak lama setelah itu, seekor buaya lain kembali muncul di tempat yang sama. Dari situ, pihak keamanan menyimpulkan bahwa ada 2 ekor buaya yang hidup di sepanjang aliran sungai ini. Namun sayang, seekor buaya yang berhasil ditangkap tidak langsung diserahkan ke pihak berwenang saat itu juga. Selama kurang lebih 1 bulan, buaya itu justru dipelihara oleh pihak sekolah. Hingga akhirnya, reptil buas itu diserahkan kepada komunitas pecinta reptil setelah kebutuhan pakannya terus meningkat dan tak sanggup dipenuhi. Ada 2 ini, kemungkinan ada yang menangkar. Di sisi lain, mungkin ada indukan di hulu ya. Di hulu sana, bisa jadi ada indukannya kemungkinan. Walau kemunculan buaya Lisa bukan hal yang mengejutkan bagi warga sekitar, kehadirannya tetap menimbulkan kecemasan, terutama bagi warga sekolah. Sebab ukurannya kini cukup besar. Ditambah kondisi Sungai Caringin yang mudah meluap saat hujan deras, membuat risiko konflik antara manusia dan buaya semakin tinggi. Sesungguhnya bukan habitat buaya, ini sungai atau kali biasa yang memang kita tidak tahu kalau banjir besar itu pasti kali ini sungai ini akan meluap. Dan salah satu buaya yang membahayakan itu memang dan stay berada di lingkungan kami itu memang buaya tersebut yang dari kecil, mungkin dari usia bayi, tiba-tiba beberapa bulan ke belakang ini sebesar yang sudah kita lihat bersama-sama. Di sepanjang aliran Sungai Caringin, terbentang satu-satunya jalan akses menuju SMA Negeri 5 Depok. Jalan cor sepanjang kurang lebih 400 meter ini bukan hanya dilalui siswa dan guru setiap hari, tapi juga sering dimanfaatkan warga untuk memancing ikan, salah satunya adalah Isal. Warga perumahan Bukit Rivaria Sawangan Depok ini hampir setiap hari datang ke tepi sungai untuk melempar kailnya. Isal sebenarnya tahu ada buaya di aliran sungai ini. Namun selama ia memancing, buaya muara tak pernah terlihat di area tempat ia biasa memancing. Untuk ngelihat sih udah pernah, cuman udah lama. Dulu kecil, cuman kemarin kita lihat berita di sosial media sudah lumayan besar. Iya, kemungkinan saya ada kemungkinan. Ada, kemungkinan saya ada, kemarin saya lihat di video. Kalau untuk saat ini, mungkin selama ini ya, buaya nggak berani untuk ke lingkungan bawah sini. Dia berada di atas dekat sekolahan. Iya. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin di sini ramai pemancing atau banyak orang. Jadi buaya segan mungkin untuk ke sini. Ia tak menampik fakta bahwa kemunculan buaya ini sempat membuatnya takut. Namun, ramainya aktivitas pemancing di sini membuat Isal tak begitu khawatir. Menurutnya, buaya itu juga tidak pernah turun mengikuti arus. Soalnya, di sungai yang sering mengalami pendangkalan ini masih banyak ikan yang bisa menjadi sumber makanannya. Mengingat kasus ini sudah menggemparkan warga,
Aparat sudah seharusnya segera mengambil tindakan nyata. Keberadaan buaya di dekat sekolah dan permukiman padat penduduk bukanlah risiko kecil. Evakuasi, pemantauan rutin, dan penentuan lokasi pelepas liaran yang tepat harus segera dilakukan. Jangan sampai kesadaran baru muncul setelah ada korban berjatuhan.